Tuan Arjuna pesawat akan segera lepas landas. Apakah Nyonya puas dengan pelayananku? Masih puas? Hal yang terjadi hari ini jangan sampai ada orang ketiga yang tahu. Keluar diam-diam tanpa sepengetahuan suami, ya? Aku pulang ke Indonesia untuk menikah. Anak orang kaya, ya? Bisa nggak sih? Kalian para lelaki nggak ada yang baik. Aku ini pemuda yang baik-baik. Gimana kalau kita tukar kontak? Nanti kita janjian lagi setelah turun dari pesawat. Dewi, saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Selamat tinggal. Sudah dicium sampai begini, masih bilang selamat tinggal? Dewi. Nama yang bagus. Kita pasti akan bertemu lagi. Bapak tua, aku sudah sampai. Cucu perempuan yang harus kau lindungi itu kapan datangnya? Bocah nakal. Akhirnya pulang juga. Dia akan segera tiba. Oh, baiklah. Kita sudah sepakat ya. Setelah aku membalas hutang budimu dulu itu, kita beres. Jangan saling mengganggu lagi. Baik, baik, baik. Hanya sekali ini. Dia akan segera datang. Cepatlah jemput dia. Cantik. Hati-hati. Nanti kalau jatuh, kakak yang sedih, sendirian, Nona, kami berdua traktir minum. Tidak usah, terima kasih. Ayo pergi. Ayo. Ayo. Aku, kamu. Pergi, Aku salah. Kak, mainan juga boleh. Kembalikan permenku, kembalikan. Lepaskan gadis itu. Nggak dikasih, nggak dikasih. Halo, aku Arjuna. Kakekmu menyuruhku mencarimu. Siti. Di siang bolong begini, kamu mau apa? Kamu Kirana. Berani sekali kamu mengikutiku sampai ke bawah kantor. Bahkan berani mengganggu sekretaris pribadiku. Aku akan telepon polisi sekarang. Salah paham. Murni salah paham. Salah paham apa? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Pergi kau dari sini. Memang benar ada yang mengikutimu. Hati-hati. Aku... Pergi. Pergi sana. Tidak tahu malu. Hina. Binatang. Kamu sengaja mengambil kesempatan dariku. Apa maksudmu mengambil kesempatan? Lihat tidak? Orang tadi itu seperti hantu gunung hitam, berubah jadi asap hitam lalu kabur. Orang seperti itu khusus memotong payudara wanita. Meski kamu tidak punya, tapi masih bisa. Apa sih? Kamu. Orang itu pasti sekutu kamu. Kamu mau main sandiwara pahlawan menyelamatkan wanita. Menipuku agar aku menyerahkan diriku. Mimpi. Pergi. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani mengganggu lagi aku dan Siti, aku akan menghilangkanmu dari kota angkasa untuk selamanya. Tugas ini lebih sulit dari yang kubayangkan. Perkumpulan sayap hitam ternyata sudah menyusup ke sini. Kekuatan perkumpulan sayap hitam, tampaknya air di keluarga Kirana ini cukup keruh ya. Kakek, Arjuna itu benar-benar tukang rayu. Aku tidak mau orang seperti dia menjadi pengawal saya. Oh, dia orang seperti itu? Ya, dan dia juga menggoda Siti. Kalau memang begitu. Kalau begitu biarkan. Kalau begitu biarkan dia dari mana dia datang pulang kemana. Kalau begitu kamu bertunangan dengan Arjuna. Apa? Ayah. Anda begitu tentukan pernikahan Kirana. Arjuna ini hanya seorang pengawal. Apakah terlalu sembrono? Kamu tahu apa? Arjuna ini dia itu naga yang masih bersembunyi. Dia sendiri di luar negeri dengan kekuatan sendiri, membuat segala sesuatu bergolak. Mafia harus memberi dia sedikit penghormatan. Ini tapi apa? Keluarga Kirana kami meski tampaknya makmur sebenarnya penuh bahaya.
Semua ini karena kamu tidak berusaha. Sekarang hanya bisa Kirana menanggung bisnis keluarga yang besar ini. Bagaimana aku bisa merasa tenang? Kakek, aku bisa. Bertahun-tahun ini bukankah aku sudah mengelola perusahaan dengan baik? Di perusahaan, kamu memang melakukan dengan baik, tapi serangan diam-diam sulit dihindari. Hari ini bisa mengirim pembunuh, besok bisa memberi kamu racun. Kakek tidak bisa mengambil hidup kamu untuk berisiko. Jadi kakek memutuskan membuat kamu bertunangan dengan Arjuna. Aku tidak setuju. Aku mati juga tidak setuju. Aku sekarang akan mencari dia. Aku akan membuat dia keluar dari kota angkasa. Kamu. Teriak apa? Semua jadi ketakutan dan mundur? Bapak tua Kirana, camilan pendamping minum. Baik. Ayo. Kamu datang tepat pada waktunya. Dengarkan baik-baik, tidak peduli apapun yang dijanjikan kakekku padamu. Aku, Kirana sama sekali tidak mungkin menikah dengan bajingan sepertimu. Pergi dari sini. Pergi sekarang, pergi segera pergi. Arjuna, sifat Kirana, cucuku ini sangat keras kepala, kamu tolong maklumi. Sifatnya masih bisa diterima, suaranya memang keras. Ini menikahinya atau tidak, dia mau menikah denganku atau tidak itu urusan nanti, yang paling penting sekarang adalah masalah keselamatan jiwanya. Masalah keselamatan jiwa apa? Kamu mau mengarang cerita lagi, untuk menakut-nakutiku, ya? Lihat, jangan harap menyentuhku lagi. Menyentuhmu buat apa? Kalung di lehermu itu permata di atasnya baru-baru ini, apakah dikirim untuk perawatan? Iya. Terus kenapa? Aku baru mengambilnya minggu lalu. Lepaskan, lihat bagian bawah permata itu. Kamera nano. Dan juga ada sistem transmisi nirkabel Nona Kirana. Selama seminggu terakhir ini, kamu ini melepas baju, mandi, tidur, mungkin semuanya disiarkan langsung, dilihat dengan sangat jelas. Cara pemasangannya sangat cerdik, sekilas terlihat seperti karya seorang ahli, tapi orang ini sebenarnya siapa? Bapak tua Kirana di sekitar Nona Kirana, orang yang bisa menyentuh barang pribadinya harus diselidiki secara menyeluruh. Kirana, mulai hari ini, Arjuna harus melindungimu secara ketat, tidak boleh berpisah. Kalau kamu tidak mau makan, aku taruh di akuarium ikannya belum makan. Pergi. Kamu kakak, kamu turun dari situ. Siapa yang izinkan kamu tidur di ranjangku? Tunggu dulu. Kamu. Aduh, ribet banget. Ranjangmu cukup besar. Ranjang di kamar tamuku terlalu kecil. Kakiku aja nggak bisa lurus. Keluar. Sekarang juga. Langsung pergi. Cepat pergi. Pergi sana. Ranjaniku. Jangan marah-marah dong. Sekarang kita bicarakan secara detail soal pengawal pribadi ini. Aku dan kamu nggak ada yang perlu dibicarakan. Kamu keluar. Kamu tidur di ruang tamu. Atau tidur di sofa. Aku nggak bisa tidur di lantai bawah. Kalau aku tidur di lantai bawah, aku nggak bisa melindungimu dengan cepat. Pembunuh bayaran sekarang suka muncul di malam hari. Kalau dia menyerangmu, aku nggak akan sempat menyelamatkanmu. Jangan coba-coba nakutin aku. Kamu lupa kalau di kalungmu ada alat pengintai? Bisa jadi sekarang ada orang sedang mengintaimu. Dengerin ya. Akhir-akhir ini ada seorang maniak, dia suka muncul dan membunuh di malam hari. Tapi menurutku, itu bukan pembunuhan. Itu kayaknya. Udah, jangan lanjutin. Jadi cara terbaik sekarang adalah aku tidur di kamarmu. Terutama aku tidur di ranjangmu ini. Baru gitu aku bisa melindungimu dengan optimal. Tapi, aku bersumpah atas namaku, aku pasti nggak akan macam-macin sama kamu, kecuali kamu yang mulai. Siapa yang mau mulai? Kamu tidur di sini. Tapi kamu tidur di lantai. Aku. Kamu ngerjain orang tua. Aku kan sudah 31 tahun. Gimana kalau pinggangku rusak? Kalau gini, jadiin pembatas. Taruh di antara kita. Siapapun gak boleh lewat. Kamu juga jangan mikir yang enggak-enggak. Kalau kamu berani punya niat jahat, aku bakal mengebirimu. Wah, nggak nyangka. Kamu ternyata suka koleksi ya? Pergi sana. Pergi. Baiklah, aku salah. Taruh pembatasnya, taruh. Geser.
Geser dikit. Aku nggak ada tempat lagi. Wow. Pantatmu gede banget. Kamu tahu pembunuh bayaran itu dikirim siapa? Diam. Tidur. Semoga kamu bermimpi tentang aku. Di sekitar Kirana kok bisa ada pengawal hebat, tapi aku tidak dapat kabar darimu. Aku tidak tahu orang itu, dia tiba-tiba muncul. Tidak tahu Siti kamu anggap aku bodoh? Ibumu di panti jompo kamar VIP tinggalnya nyaman, 1 bulan biaya rawat inap Rp80.000. Dengan gajimu yang sedikit ini kamu pikir kamu bisa bayar? Bulan ini biaya rawat inap harus dibayar kamu bilang. Kalau sekarang mesin pernapasan ibumu dimatikan. Jangan. Aku akan coba lagi, lain kali aku pasti kumohon Bapak Bima. Dia cuma gadis kecil, nggak perlu urusannya, dibuat sekejam ini. Kamu berani menghalangi aku, beneran anggap kamu sebagai tunanganku, aku kasih tahu, dulu anggap kamu Dewi, sekarang, kamu cuma salah satu wanita di sampingku, percaya nggak malam ini langsung kuhabisi kamu. Kalian temani Nona Siti ngobrol yang seru biar dia ingat-ingat. Adik kecil, jangan takut, boleh kan? Dia, Siang bolong menggoda gadis lugu. Sungguh tak tahu malu. Kamu siapa? Kamu juga berani menghalangi aku. Aku pengawalnya. Kamu cuma pengawal masih mau jadi pahlawan? Serang. Aku mau satu kakinya patah. Gampang banget dikalahin. Kamu. Jangan mendekat. Aku kasih tahu aku dari grup Bima Direktur Bima. Papaku di kamar dagang wakil ketua. Kalau kamu berani sentuh aku sedikit pun, aku buat kamu di kota angkasa hilang total. Aduh sakit. Sakit. Lama tidak bertemu, kangen gak? aku tidak kenal kamu. Kok bisa tidak kenal aku? Gigitannya nggak enak ya? Mesum. Urusannya makin seru nih. Siti, kok kamu lagi? Memangnya kamu punya tipe tubuh apa? Kok sering banget ketemu masalah kayak gini? Terima kasih, Kak Arjuna. Barusan, aku cuma lewat aja. Lewat? Ini kan jalan buntu. Navigasi apa sih? Mending hapus aja aplikasinya, bisa-bisanya nyasar ke sini. Bima yang barusan itu, bukannya musuh bebuyutan grup Kirana? Aku nggak tahu. Nggak tahu? Kamu takut apa? Aku cuma peduli sama kamu. Aku kasih tahu ya, dia tadi mengancam kamu, ya? Enggak. Mereka cuma preman. Preman? Preman tulen. Lebih preman mana sama aku? Preman sekaya itu, pakai kancing baju merek perhiasan mewah. Siti kecil, kamu aja nggak bisa bohong. Lucu banget. Wajahnya masih penuh kolagen. Arjuna. Kamu ngapain? Sedang menggoda dia. Ngaku aja. Tentu saja. Kamu nggak boleh dekat-dekat Siti lagi. Oke. Terus, kamu nanti nggak boleh jauh lebih dari 3 langkah dariku. Siti, kalau butuh bantuan nanti, telepon aku aja. Aku siap datang kapan saja. Langsung datang, buat jagain kamu. Dasar kamu preman. Siti, sebenarnya barusan aku selalu ada di tempat kejadian. Tunggu dulu. Jadi aku nggak boleh tidur di kasur, ingkar janji, nggak bisa dipercaya, dasar perempuan. Malam ini nggak bisa. Malam ini, kamu tidur di sofa. Oh, lagi datang bulan, takut darahnya kena aku, baik banget ya. Apa yang kamu omongin sih? Acara koktail besok itu momen penting. Kalau kamu ada di sampingku, aku nggak bisa tidur nyenyak. Deg-degan ya? Kamu takut hamil? Gila kamu. Kalau kamu masih ngomong sembarangan, kamu tidur di lantai. Kalau gitu mending tidur di sofa.
Ada apa cari aku? Nggak ada apa-apa, cuma lagi agak bosan aja. Pengin minum anggur merah sama kamu. Aku kan sekarang tunangan Bima. Kalau dia tahu, kita selesai. Bima apaan sih? Di hadapanku, dia cuma badut. Santai aja. Kalau sama aku, nggak ada yang berani ganggu kamu. Halo, Di mana? Cepetan balik. aku. Aku lagi ada urusan di luar. Urusan apa yang lebih penting dari aku? Cepetan balik dan layani aku. Kalau begini, dia bakal cari masalah sama kita. Dari suaranya kayak lagi ngamuk. Sudahlah, nggak peduli lagi. Mati ya mati. Bukan, ini 2.000 rupiah per batang. Aku belum makan punyaku. Lihat itu. Itu Ibu Kirana. Pengawal barunya. Datang ke pesta kok pakai baju kayak gitu. Nggak sesuai aturan. Kelihatannya cuma gigolo. Nggak tahu kenapa Ibu Kirana mau cari orang kayak gini buat jaga dirinya. Kirana, aku dengar kamu lagi karena urusan perusahaan susah payah minta tolong ke sana-sini. Sebenarnya, kamu cuma perlu temani aku semalam. Bapak Bima, hubungan kita ini pembicaraan kerja sama bisnis. Tidak ada hubungan lain. Kalau kamu nggak ada niat baik, tidak perlu dibahas lagi. Bahas? Kamu mau nego pakai apa? Rantai keuangan keluarga Kirana ada di tanganku, jangan sok suci, Ibu Kirana. Bapak Bima benar. Kekuatan keluarga Bima di kota angkasa sudah jelas, jangan melawan. Nanti kamu sendiri yang rugi. Iya, betul, Ibu Kirana. Orang bijak tahu situasi. Bapak Bima kasih kamu kesempatan. Kamu harus ambil. Kalau tidak, kalau grup Kirana benar-benar bermasalah, nggak ada yang bisa bantu kamu. Kalau kamu pinter, serahkan saja 30% saham keluarga Kirana ke aku. Lalu, temani juga aku happy semalaman. Mungkin kalau aku lagi senang, aku akan lepaskan kalian. Ibu Kirana. 30% saham ditukar dengan ketenangan grup Kirana, itu sepadan. Bapak Bima di dunia hitam semua orang udah pada dengar. Iya, kan? Bapak Bima mau kamu temani tidur, itu kehormatan buat kamu. Banyak cewek pengen naik ke ranjang Bapak Bima, tapi nggak dapat kesempatan. Minum dulu utang minuman semalam. Lagi-lagi kamu si pengawal miskin. Tangan maju 1 inci lagi. Aku patahin, percaya nggak? Aku kasih tahu. Waktu itu aku kurang orang. Kali ini, aku bikin kamu masuk dengan kaki sendiri, keluar terbaring. Bocah, kamu gila. Berani melawan Bapak Bima. Tahu siapa Bapak Bima? Hati-hati, hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari pintu hotel ini. Betul, Bapak Bima di kota angkasa sangat berpengaruh. Mau jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik? Kamu punya modalnya? Kekuatan yang kamu banggakan itu di hadapanku bukan apa-apa. Kirana, orangmu sekarang berani mengancamku? Aku ingin lihat, si tampan ini bisa melindungimu sampai kapan. Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri. Kalau tidak, keluarga Bima kalian akan lenyap. Kamu gila ya? Berani mengancam Bapak Bima? Benar-benar tidak tahu diri. Bapak Bima sudah berakar kuat di kota angkasa. Kamu ini, cuma si tampan, bisa bikin apa? Kamu cuma bodyguard miskin. Semua barangmu dijumlahin, nggak sampai 100 rupiah. Pakai apa kamu mau lindungin dia? Semua lihat ya. Aku nggak nendang dia. Kamu tunggu. Tadinya baik-baik saja, kok tiba-tiba muntah darah? Aku kan bodyguard miskin, nggak ada uang buat ganti rugi. Kamu pengawal brengsek, berani memukulku? Kamu sudah tamat. Aku akan membuat seluruh keluarga Kirana dan semua orang di sini mati bersama karena insiden hari ini. Keluarga Bima di mataku, sama seperti semut. Terakhir, kuingatkan sekali, cepat pergi. Halo, Mas Jaka, ini aku. Aku di Hotel Kemuliaan dipukuli, cepat bawa saudara-saudara ke sini, semakin banyak semakin baik. Aku akan membuat anak itu hancur berkeping-keping. Kuberitahu kamu,
Mas Jaka adalah legenda di dunia kami. Aku akan membuatmu hari ini, bahkan dengan saya pun tak bisa kabur. Mas Jaka, jangan-jangan dia itu si Jaka legendaris, yang pernah merantau di luar negeri dan sudah pernah membunuh? Bapak Bima ternyata bisa mengundangnya. Anak ini hari ini tamat. Tamat. Jaka ini tidak peduli aturan bisnis apapun bertindak kejam. Ruang pesta hari ini mungkin akan berdarah. Arjuna, lebih baik kita berhenti. Jaka adalah preman, kita tidak bisa melawannya. Peduli apa Mas Jaka atau Mas Harimau? Tenang saja, di hadapanku, mereka hanya anak kecil. Bima, siapa yang berani memukulmu? Mas Jaka, dia itu. Dia berani memukulku di depan banyak orang, membuatku kehilangan muka. Cepat pukuli dia, aku mau satu kakinya. Nas, bocah, kau sangat berani. Di kota angkasa berani mengganggu orangku. Jaka, tahu siapa aku? Perisai pedangku. SSR. Cari mati. Hari ini, aku akan membuatmu tahu apa itu hidup lebih buruk dari mati. Ah, Tanganku, aduh. Kamu Jaka, ya? Bocah, kamu terlalu cepat merasa puas. Mas Jaka, sudah kuduga kamu masih punya cadangan, cepat bunuh dia. Belati biru gelap, ini adalah peringkat pembunuh internasional peringkat kelima, Maya. Jaka bisa menyewa orang sekaliber ini? Ku dengar Maya dipukul hingga terluka parah oleh petarung terkuat nomor 1 di dunia, lalu pensiun dan menghilang. Nah, tak disangka dia malah jadi tukang pukulnya Jaka. Tuan Jaka, siapa targetnya? Anak ini. Lumpuhkan tangan dan kakinya. Tidak, aku ingin membuatnya mati dengan kesakitan. Biar dia tahu. Akibatnya berani menantangku, Jaka. Orang ini sepertinya tidak mungkin. Kenapa dia bisa ada di sini? Pasti hanya mirip saja. Peringkat kelima peringkat pembunuh internasional, Maya. Nyawamu, aku ambil. Bagaimana mungkin? Kecepatanku, bagaimana mungkin kamu bisa menghalangiku? Jangan-jangan kamu Hantu opera, ya? Kalau sudah mengenalku, maka urusannya jadi lebih mudah. Katakan, siapa aku? Kamu adalah sang penguasa? Sang penguasa? Gelar itu kok terdengar sangat familiar ya? Sepertinya tokoh legendaris di luar negeri yang sangat berkuasa itu. Dia terlihat baru 20 sekian tahun. Masa sih? Pasti bukan. Aku dengar sang penguasa dari luar negeri itu beroperasi di dunia hitam dan putih. Bos-bos yang dibunuhnya bisa sepanjang jalan, pasti auranya beda. Iya, betul. Maya adalah pembunuh peringkat kelima di papan peringkat dunia. Kalau benar-benar ketemu sang penguasa asli, nggak perlu bertarung, udah pasti ketakutan setengah mati. Menurutku sih, itu cuma bocah itu lagi beruntung. Kebetulan bisa menangkis pisau Maya, mau nakut-nakuti Bapak Bima aja. Pisau, Mas Jaka, ini gimana sih? Ini nggak mungkin, dengan kemampuan Maya. Mana mungkin kalah sama sampah kayak gini? Aku tahu, pasti Maya luka lamanya kambuh lagi. Jadi dia bisa ambil kesempatan. Sang penguasa apaan sih? Berasal jadi tokoh legendaris luar negeri. Kira aku Bima takut gituan? Sungguh keras kepala. Kamu cuma satpam busuk, berani-beraninya menantang keluarga Bima. Hari ini akan kuberitahukan padamu, alasan keluarga Bima bisa berdiri di kota angkasa. Bukan karena Maya itu, tapi karena aku, Bima. Hari ini akan kubuat kamu mati dengan jelas. Geng terbesar di kota angkasa, yaitu geng kapak mereka, adalah milik keluarga Bima. Strategi mengerahkan massa. Saudara-saudara, serbu semuanya. Siapa yang bisa melumpuhkannya, aku beri hadiah 100 juta rupiah. Serang. Arjuna, hati-hati. Apa yang terjadi? Dia cuma dengan auranya bisa menekan kita semua. Makhluk apa ini?
Tadi, kamu bilang mau melumpuhkan aku. Bukan. Kamu pasti bukan sang penguasa. Semua yang kamu gunakan ini adalah ilmu sihir. Sampai sekarang, masih tidak percaya padaku. Sudah memikirkan cara matimu? Bocah bodyguard brengsek. Mana mungkin punya aura penguasa? Semua ini halusinasi. Orang ini sudah gila. Edan. Arjuna berlututlah di hadapanku. Aku akan mengampuni nyawamu. Arjuna, Kamu pikir pegang senjata langsung menang? Arjuna, walaupun kamu jago bertarung, bisakah kamu lebih cepat dari peluru? Panggil aku Tuan Zhao. Kenapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang tidak percaya sebelum melihat bukti? Kalau tidak berlutut, tidak hanya nyawamu yang tidak aman. Kirana juga tidak bisa lepas dari tanganku. Kamu benar-benar yakin bisa mengenai aku? Tidak percaya? Coba saja. Kalau kamu tidak mengenai aku, Kamu sedekat ini denganku. Masih mungkin tidak kena? mari kita bertaruh. Kalau kamu kalah, aku akan mengambil satu barang dari tubuhmu. Hanya dengan kamu? Apa yang kamu gunakan untuk bertaruh denganku? Dengan nyawaku bagaimana? Arjuna kamu gila. Paling-paling grup Kirana aku tidak mau lagi. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Grup Kirana itu kan mahar kita, masa tidak mau? Gak apa-apa, cuma pistol kecil jelek tidak bisa apa-apain aku. Bocah ini. Jangan-jangan mau main curang. Baik, nanti saat aku menembak. Kamu harus diam di tempat, tidak boleh bergerak. Boleh. Oke. Nanti, waktu aku menembak, kamu berdiri di situ, jangan bergerak. Boleh. Dasar orang ini masih mau jadi pahlawan. Gak mau ngindarin peluru. Dia gila ya? Sok jago. Baru aja menang beberapa jurus, udah nganggap diri jagoan bela diri. Orang bodoh kayak gini masih mau menyelamatkan wanita cantik. Kayaknya dia naksir ibu Kirana. Naksir sampai gila kali. Putri keluarga Kirana mana mungkin bisa disentuh bodyguard miskin. Wajahnya sih lumayan, tapi otaknya nggak pinter. Berani juga melawan senjata api. Mati juga sia-sia. Nanti, Nona Kirana juga harus nurut sama Bapak Bima. Arjuna, kamu gila. Jangan nekat. Sekarang kamu mengalah aja. Kita cepat-cepat pergi. Dia nggak berani bunuh orang di depan banyak orang. Sudah kubilang, cuma senjata jelek. Nggak bisa apa-apain aku. Tenang. Lihat, masih aja sok jago. Menurutku, dia udah ketakutan setengah mati. Cuma, mau jaga muka aja. Bapak Bima, jangan dengarin omong kosongnya. Cepat tembak, bunuh dia. Arjuna, kamu masih aja keras kepala. Kamu udah di ujung tanduk, masih aja sok jago di depan Kirana. Bima, jangan keterlaluan. Keluarga Bima di kota angkasa belum tentu bisa berkuasa. Kalau kamu berani sakiti Arjuna, aku lawan kamu mati-matian. Kok kamu malah emosi? Sudah kubilang, biarkan dia bunuh. Ayo. Arjuna, mulutmu emang keras banget. Nanti lihat, waktu peluru masuk, kamu bahkan gak sempat teriak kesakitan. Mau sok jago gimana lagi? Sedangkan kamu, Kirana. Nanti kalau Arjuna udah mati, biar aku nikmatin kamu dengan puas. Kamu menjijikan. Sudah. Belum cukup muntah darah, buang-buang air liur. Ingat ya, kesempatan cuma sekali. Hargai baik-baik. Arjuna, kamu cari mati. Sudah cukup? Belum cukup muntah darah, buang-buang air liur saja? Ingat ya, kesempatan hanya sekali. Hargai itu. Arjuna, kau cari mati. Akan ditembak, akan ditembak. Dia pasti mati di sini hari ini, sedekat ini. Dewa pun tak bisa selamatkan dia. Sudah tahu tak mampu, masih nekat. Berani, melawan Bapak Bima. Mau jadi pahlawan menyelamatkan wanita. Nanti lihat otaknya pecah berhamburan. Lihat dia masih bisa pura-pura apa. Arjuna, cepat pergi, cepat menghindar. Tangan gemetar apa? Sedekat ini, masa nggak bisa kena? Tembak, tembak aku, ayo. Arjuna, matilah kau. Jangan. Kena, pasti kena. Ini, apa yang terjadi? Pelurunya, dihalangi. Auranya, menghalangi peluru.
Sudah kubilang, kalian tak bisa apa-apa. Bos besar, barusan itu, kami tidak bisa melihat, buta. Mohon maafkan kami, lepaskan kami kali ini, bos besar. Anda luar biasa, seperti dewa yang turun ke bumi. Bima itu bajingan, benar-benar, makhluk yang tak tahu maut. Dia bahkan tak pantas menyentuh jari kakimu. Betul, bos besar. Bima itu sampah, benar-benar penjahat. Kami sudah lama tak suka dia. Anda ini membasmi kejahatan. Membasmi kejahatan. Betul. Ternyata kamu sehebat ini. Bercanda. Dulu waktu itu, aku di Amerika, saat menyelamatkan Putri. Waktu itu aku... Putri apa? Maksudku. Saat aku mengerjakan misi dulu, misi itu sangat berdarah. Oh. Hampir saja bocor. Bapak Bima mengizinkanmu pergi? Bapak Bima. Mau kemana? Arjuna. Oh tidak. Tuan Arjuna. Tuan Arjuna. Tuan Arjuna. Kau adalah Tuan Arjuna saya. Aku mohon padamu, kau jangan ingat kesalahan orang kecil seperti saya, kasihani nyawa saya. Panggilan itu bagus. Tapi tadi, saat kau mengarahkan pistol ke kepala saya, kau memanggil saya apa? Pengawal brengsek. Saya. Mulut saya kotor. Saya pantas mati. Saya benar-benar makhluk yang lebih hina dari babi dan anjing, tolong beri saya kesempatan. Kasihani nyawa saya. Tapi tadi, seseorang masih ingin membawa Kirana pergi. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Nona Kirana. Bisakah kau membantu saya memohon kepada Tuan Arjuna, agar dia mengampuni nyawa saya ini? Orang sepertimu, berakhir seperti ini, juga karena ulahmu sendiri. Benar. Ini karena ulah saya sendiri. Anggap saja saya seperti kentut, lepaskan saya. Saya bukan orang dunia hitam. Untuk apa saya mau nyawamu? Tuan Arjuna. Kalau begitu, kau akan membebaskan saya? Tapi, Bapak Bima, apakah kau lupa sesuatu? Apa? Apa itu? Saat kita bertaruh tadi, kita bertaruh nyawa. Tuan Arjuna. Bukankah tadi kau sudah bilang kau akan memberi saya kesempatan? Itu tergantung berapa harga nyawamu. Kalau tidak berharga, maka akan sulit. Berharga. Tuan Arjuna. Ini adalah semua uang tunai grup Bima. 2 miliar rupiah. Nyawamu semurah itu, bagaimana kalau? Tuan Arjuna yang sebut harganya. 5 miliar rupiah. Transfer sekarang. 5 miliar? Tapi, kalau saya berikan 5 miliar ini semuanya kepadamu, rantai keuangan keluarga Bima akan putus. 5 miliar sudah murah. Hanya untuk membeli nyawa. Kalau kau tidak transfer, saya terpaksa membuatmu terbaring selamanya di sini. Saya transfer. Lancar. Bapak Bima. Nyawamu ini, untuk sementara terselamatkan. Untuk sementara. Bukankah tadi kau berjanji tidak akan membunuh saya? Ya, saya tidak membunuhmu. Tapi, hukuman matimu bisa dihindari, hukuman hidupmu sulit dielakkan. Karena perbuatanmu terhadap Kirana tadi, kau harus membayar sedikit harga. Aku sudah mentransfer uang kepada kalian. Anda juga berjanji tidak akan membunuhku. Anda tidak boleh ingkar janji. Ya. Aku memang berjanji tidak membunuhmu. Tapi, apa kamu lupa semua hal yang telah kamu lakukan? Hal-hal itu lebih pantas mati daripada yang pantas mati. Aku sudah mentransfer semua uangku, sudah kukirimkan kepadamu. Kumohon lepaskan aku, kumohon. Tahu salah? Saat kamu mengirim perkumpulan sayap hitam untuk membunuh Kirana, apa kamu tahu salah? Saat kamu menggunakan ibunya, Siti Nyawanya, untuk mengancamnya saat menjadikannya mata-mata, apa kamu tahu salah? Dan juga, saat di pesta tadi, kamu dengan semena-mena menghinanya, dengan sikap sombongmu yang seenaknya, apa kamu tahu salah? Kamu, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Karena kamu telah mengusik orang yang tidak seharusnya kau sentuh. Aku tahu aku salah, aku tidak akan melakukannya lagi. Ini bukan tahu salahnya, ini jelas-jelas takut. Jadi, aku harus membantumu sedikit. Anda tidak boleh begini. Kalau Anda berani memperlakukanku seperti ini, ayahku tidak akan membiarkanmu. Ayahmu itu siapa sih? Setelah selesai denganmu, giliran ayahmu, lalu kalian, dan grup Bima, di belakang kalian. Selamat hancur. Arjuna, ayo kita pergi. Arjuna, aku tidak akan membiarkanmu pergi.
Oh ya. Malam itu, orang yang bersama Dewi, itu aku. Tidak mungkin. Kabur. Ayo pergi. Korpus cavernosumnya patah. Bima kan satu-satunya penerus keluarga Bima. Siapa yang berani melakukan ini? Bapak Direktur, itu pengawal di samping Kirana. Namanya Arjuna, katanya. Ilmu bela dirinya sangat hebat. Orang-orang yang dibawa Tuan Muda sama sekali bukan lawannya. Cuma seorang pengawal, berani-beraninya menyakiti anakku? Pasti disuruh oleh keluarga Kirana. Sampaikan perintahku. Gunakan semua sumber daya, lancarkan perang total terhadap keluarga Kirana. Baik, saya segera atur. Keluarga Kirana, kalian akan kubalas dengan darah. Nona Dewi, tenang saja. Aku akan mendatangkan dokter terbaik di dunia untuk mengobati Bima. Bima kedepannya akan menjadi pemimpin keluarga Bima. Kalian harus rukun. Lagi ganti baju. Arjuna, kenapa nggak lewat pintu? Ini dari kedai tua di selatan kota. Makan selagi hangat. Kamu pakai yang ini aja. Ini bagus. Aku pengen lihat. Masa kamu bilang pakai ini, ya harus pakai ini. Kamu keluar sana. Keluar. Pergi sana. Aku ini. Kirana. Kirana, ada masalah besar. Keluarga Bima sudah membatalkan semua kerja sama dengan kita. Kakek, tenang saja. Aku sedang bernegosiasi dengan grup Awan Langit untuk kerjasama. Kalau kontrak bisa ditandatangani dengan lancar, segera akan ada injeksi modal baru. Kita pasti akan melewati krisis ini dengan selamat. Berani menyentuh orangku? Grup Bima juga pantas bangkrut. Kamu datang ke sini. Keluarga Kirana, kali ini aku ingin kalian benar-benar lenyap dari kota angkasa. Waktu sudah tidak sore lagi, kamu pulang dulu saja. Nanti setelah Bima membaik, kamu baru datang lagi. Baik, Bapak Wijaya. Kalau begitu saya pamit dulu. Bapak Direktur, Nona Dewi dan Kirana sudah saling kenal sejak kecil, hubungan mereka sangat akrab. Apakah dia akan mempengaruhi tindakan kita terhadap keluarga Kirana? Wanita yang menikah untuk kepentingan keluarga paling tahu menimbang untung rugi. Dia adalah tunangan Bima. Kalau keluarga Bima kita semakin kuat, tentu saja itu menguntungkannya, tidak ada ruginya sama sekali. Lelang online Pavilion Batu Langit bagaimana keadaannya? Sudah minta konfirmasi dari pakar ternama dalam negeri, batu mentah nomor 888 memang mengandung giok hijau imperial. Dengan segala cara, rebut itu untukku. Siap, Bapak Direktur, saya segera mengatur. Bos, dia sudah pergi. Bapak Direktur, dia sudah pergi. Bapak Direktur, kenapa harus melalui Dewi? Bukankah lebih mudah kalau langsung menyebarkan kabar? Bodoh, Kirana itu sangat pintar. Kalau sumber kabarnya biasa, dia sama sekali tidak akan percaya. Ya, Anda benar. Apa? Giok hijau imperial? Kamu serius? Informasi internal ini pasti benar. Tapi, grup Bima sudah mengincarnya, kita harus berhasil membelinya duluan sebelum mereka. Setelah dibelah, nilainya di dalamnya setidaknya bisa menghasilkan 10 kali lipat harganya. Dengan begini, tekanan baru yang dihadapi grup kita sekarang bisa teratasi. Terima kasih banyak, Dewi. Siti, cepat pergi suruh Direktur Keuangan segera menyiapkan dana. Baik, Ibu Kirana. Terima kasih apa? Kita kan sahabat dekat. Oh ya, Bima itu.
Sekarang dia sudah jadi orang cacat. Kalau begitu kalian, Aku sudah bersiap untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Bima. benarkah? Bagus sekali. Dewi, dengan begini, kamu akhirnya bisa lepas dari sampah itu. Tapi, keluarga Bima pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu pindah ke rumahku saja. Bagaimana? Aku akhir-akhir ini punya banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Lagi pula, aku sebentar lagi akan bertunangan. Bertunangan? Dengan siapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang hal ini? Kamu tidak kenal. Tapi, dia orangnya baik. Dan memberiku rasa aman. Kalau aku juga bisa bersamanya, pasti bagus. Kamu Kenal dia? Apa? Aku akan datang menemui kalian untuk berbicara, kalian bicara saja dulu. Kamu kenal Arjuna? Kami hanya pernah bertemu sekali. Kenapa kamu tiba-tiba akan menikah? Kakekku menyuruhku untuk menikah. Ibu Kirana semua sudah siap. Lelang online akan mulai segera. Baik, Ibu Kirana, aku dengar nomor 99 kualitas lelangnya juga bagus. Bagaimana jika kami beli nomor 99 dulu? Sekalian juga untuk memverifikasi keaslian lelang ini. tidak perlu. Aku percaya Dewi. Kirana, kali ini kita jumlah penambahan harga sangat besar. Pasti harus memastikan semuanya aman. Siti benar. Baik, aku akan mengoperasinya. Ini giok kaca. Kualitasnya sangat bagus. Sudah kubilang bisa untung besar. Bagus. Siti, kamu temui direktur keuangan. Suruh dia langsung siapkan 500 juta rupiah. Siap mendengar perintahku. Baik, Ibu Kirana. Kamu hanya perlu membuat Kirana percaya. Lelang ini adalah tingkat tertinggi. Sudah cukup. Hal lainnya tidak perlu kamu urus. Aku akan mengatur orang untuk merawat ibu kamu. Baik, terima kasih, Bapak Direktur Wijaya. Kirana benar-benar terperangkap. Dia bahkan membeli nomor 99 untuk mencoba, ternyata dia benar-benar percaya. Nomor 888, ada kabar giok hijau imperial. Sungguh naif. Tambahkan harga 600 juta rupiah dulu. Tunggu dia tambah sampai 2 miliar rupiah, kita berhenti menambah harga. Ya, Keluarga Kirana memang sudah kekurangan dana. Batu ini akan membuat mereka habis total. Saat itu aku akan mengambil kesempatan mencaplok grup Kirana. Sangat sempurna. Keluarga Bima menambah harga. Bagaimana? Tidak boleh. Halo, Siti. Kamu langsung tambah 1,5 miliar rupiah ke akun lelang aku. Pasti harus mendapatkan nomor 888 batu mentah. Kirana, kali ini kita menambah harga begitu banyak. Keluarga Bima pasti akan mundur karena sulit. Saat giok hijau imperial muncul, kita pasti bisa untung banyak. Jangan beli lagi. Ini bukan apa-apa. Ini bukan apa-apa. Kenapa? Batu baku ini sedang sangat populer. Keluarga Bima mau menawar sampai 1 miliar. Artinya sumber informasinya terpercaya. Kalau berhenti sekarang, berarti kehilangan kesempatan. Iya, informasi yang saya dapat pasti akurat. Di dalamnya pasti ada giok hijau imperial. Ini adalah jebakan yang dipersiapkan keluarga Bima untuk kalian. Ini cuma sepotong marmer biasa, kalau dibelah, isinya kosong. Tujuannya adalah untuk menguras habis keluarga Kirana, semua dananya. Sang penguasa. Ini adalah dokumen batu nomor 888 yang dipalsukan keluarga Bima. Mereka juga menyuap seorang karyawan paviliun Batu Langit untuk menyebarkan rumor bahwa batu nomor 888 mengandung giok hijau imperial. Tujuannya adalah memancing keluarga Kirana untuk ikut menawar. Rencana mereka adalah menunggu sampai keluarga Kirana menawar di atas 2 miliar, lalu berhenti menawar. Biarkan keluarga Kirana membeli sampah ini dengan harga tinggi.
lalu manfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan grup Kirana. Awasi ketat keluarga Bima. Karena mereka mau menjebak keluarga Kirana, biarkan mereka sendiri yang menawar balik batu sampah ini. Selain itu, siapkan dana 3 miliar, beli batu baku nomor 777 di sebelah, itu harus kita dapatkan. Di dalamnya ada giok bunga es tinggi, itu bahan yang bagus. Baik, sang penguasa. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Ini semua adalah rahasia inti keluarga Bima. Saya sudah berusaha keras, tapi tidak bisa mendapatkan sedikit pun informasi. Dan lagi, bagaimana kamu bisa tahu banyak sekali tentang ilmu batu giok? Kamu bodoh. Begini. Ilmu bertaruh batu giok itu sangat dalam. Kamu tahu banyak sekali, pasti kamu ahlinya. Soalnya, sebagai pria, dia harus sedikit misterius. Kalau tidak, kamu yang keras kepala itu bagaimana bisa jatuh cinta padaku? Ini, keluarga Bima menawar lagi. Kirana, kalau kita tidak segera bertindak, akan terlambat. Kamu mau apa? Saya adalah Kirana, pemberi otorisasi akun, segera tarik dananya. Jangan ikut menawar lagi. Pak Direktur, keluarga Kirana tiba-tiba menurunkan harga, dan tidak ada tindakan lanjutan. Apa mereka menemukan sesuatu? Tenang saja. Kemungkinan besar keluarga Kirana sedang mengatur dana untuk perputaran uang, terus naikkan harga jadi 1,6 miliar. Keluarga Kirana membekukan aksesnya. Ada pengguna VIP anonim yang menawar batu mentah nomor 777. Harganya sudah sampai 1 miliar. Abaikan saja nomor 777. Fokus ke nomor 888. Tambahkan lagi 200 juta. Aku tidak percaya Kirana bisa tetap tenang. Bagaimana bisa? Cepat batalkan. Batalkan sekarang. Pak Direktur, ada masalah. Sistem kita diretas. Transaksi selesai otomatis. Uangnya sudah ditransfer. Sudah jelas. Di pihak keluarga Kirana, dana sudah ditarik sejak lama. Mereka sama sekali tidak terlibat. Sekarang di luar kota angkasa beredar kabar keluarga Bima menghabiskan 1,9 miliar untuk membeli bahan sisa. Mitra kerja sama semua meragukan kemampuan Anda. Kirana, kau yang merusak rencanaku. Cepat hubungi pembunuh bayaran. Segala cara, habisi dia. Bima, kau sudah sadar? Ayah, aku akan balas dendam sendiri. Bagaimana kau bisa tahu lebih dulu rencana jahat keluarga Bima? Bagaimana kau mendapatkan informasi ini? Suruh dia cium aku dulu, baru ku beritahu. Serius dikit. Tapi, terima kasih ya. Kalau bukan karena kau menghentikanku tepat waktu, keluarga Kirana pasti jatuh ke dalam perangkap dan hancur berkeping-keping. Kirana, maaf ya, aku dapat informasi palsu, dan masih bodohnya menarikmu ikut. Hampir menghancurkan keluarga Kirana, dan menyusahimu. Sudahlah, kan tidak apa-apa. Lagi pula, kau juga dimanfaatkan keluarga Bima. Kita kan sudah teman baik bertahun-tahun. Aku tidak menyalahkanmu. Baiklah. Ibu Kirana, rapat akan segera dimulai. Baik, aku tahu. Dewi, kau istirahat dulu sebentar. Aku akan menemuimu setelah rapat. Ayo, duduk. Sudah. Jangan macam-macam. Aku sudah melumpuhkan Bima. Tidak ada lagi orang yang bisa mengancammu. Lebih baik kau membatalkan pertunangan dengannya. Tidak usah kau repot-repot. Aku hanya murni mengkhawatirkanmu. Kenapa kau menghindariku? Aku ini sahabat Kirana. Sekarang kau adalah tunangannya. Dengan hak apa kau ikut campur urusanku? Lepaskan aku. Percaya tidak, sebentar lagi kau harus mengungsi ke rumah keluarga Kirana. Aku benar-benar tidak percaya. Kirana, aku rasa katamu benar. Lebih baik aku ke rumahmu menginap beberapa hari, agar keluarga Bima tidak mengganggu lagi. Sekalian menghindari masalah. Baiklah.
Kirana, pindahan kali ini sungguh merepotkanmu. Jangan sungkan-sungkan sama aku. Sial, ada yang mengejar kita. Itu orang-orang keluarga Bima. Bima ada di belakang? Mereka mau apa? Mereka mau memaksa kita berhenti. Jangan takut. Arjuna ada di sini. Ya, aku di sini. Tenang saja, tetap saja tunanganku yang paling paham aku. Jangan banyak omong. Cari akal. Arjuna, kau melumpuhkanku. Aku akan membuat kalian bertiga mati semua. Tiarap. Kirana, Dewi, kalian berdua, Jalang, berenya kalian bersekongkol dengan Arjuna untuk mencelakakanku. Matilah. Cepat kejar mereka bertiga. Mereka bertiga jangan sampai ada yang lolos. Kalian berdua tunggu di sini saja. Jangan pergi kemana-mana. Aku akan habisi mereka sekarang. Jangan. Mereka sekelompok orang. Kamu cuma sendirian. Bagaimana mungkin menang? Gampang. Cium aku dulu. Aku janji akan kembali. Ini waktunya seperti apa? Kamu masih tidak tahu malu. Kalau gitu, biar aku mati di luar. Jangan. Janji ya. Harus kembali dengan selamat. Jangan sampai ada apa-apa. Tidak masalah. Anda telah tiba di tujuan. Kalian bertiga. Mau lari kemana, Kirana? Dewi, kalau tahu diri, cepat keluar. Kalau ketahuan olehku, akan kuhajar kalian. Bikin kalian menderita. Jadi pelayanku. Kakak, Bima. Kamu tidak apa-apa? Ngapain bawa banyak orang? Mau mati? Bima, mereka pakai kuaci. Tenaganya bisa tembus tulang lutut. Ayo kita pergi. Takut apa? Dia cuma sendirian. Kita banyak orang. Serang. Kalau maju satu langkah lagi, mati di situ. Arjuna. Dasar pengecut masih pantas disebut laki-laki? Beraninya keluar lawan aku 1 lawan 1. Lihat dirimu sendiri, masih pantas disebut laki-laki sekarang? Serang serbu dia semua. Ayo. Maju selangkah lagi, mati kau sudah kubilang. Kau ambil untung saja sekarang, aku bisa kasih kau hidup. Kakak, ampun kami cuma dikasih bayaran. Oke. Bunuh dia cepat bunuh dia, gue bikin lo sombong. Arjuna awas belakang hati-hati. Cuma segini? Arjuna. Jangan sombong dulu. Aku tahu pistol tidak bisa mengalahkanmu. Hari ini, aku siapkan senjata rahasia. Senjata rahasia. Apa jurus terakhirmu? Seru juga. Arjuna. Kalau berani tembak aku dengan ini. Tongkat terbang datang. Arjuna. Matilah kau. Arjuna kau kuterjang dengan bom. Balikan. Bapak Bima kau kuterjang dengan bom. Ikuti aku. Tidak. Kamu tidak pernah kapok ya? Operasi kebirimu belum selesai, mau aku lanjutin? Dengar ya. Mas Arjuna, Mas Arjuna. Bukan, Tuan Arjuna. Maafkan saya salah. Tolong ampuni nyawa saya. Ampuni nyawa saya. Lihat kamu ketakutan sampai ngompol.
Mereka berdua jadi ketakutan seperti apa, kamu harus membayar konsekuensinya. Saya bayar. Saya tebus nyawa saya dengan uang. Asal ada uang, oke. Saya ini paling suka uang, katakan, berapa yang kamu bayar? Saya. 5 miliar rupiah. Dewi, tampar dia. Baik, Terakhir juga 5 miliar. Kali ini sudah ditembaki mercon, harus lebih mahal. 10 miliar. Saya. Dari mana saya bisa dapat uang sebanyak itu? Saya berikan. Dewi untukmu. Sampai sekarang, saya belum pernah menyentuhnya. Kamu mau apa saja padanya silakan, saya pasti tidak keberatan. Bima, kamu tidak tahu malu. Dia memang orang saya. Perlu kamu berikan? Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang layak, mereka berdua akan terus menamparmu. 10 miliar. Baiklah, 10 miliar. 100 miliar. Saya transfer. 100 miliar, saya berikan seluruh grup Bima untukmu. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Bima. Ini nomor rekening bank saya, transfer dalam 3 hari ke akun saya. Kalau tidak, mereka berdua akan terus menamparmu. Saya transfer. Mercon tidak usah. Kamu memukul Bima lagi? Grup Bima pasti akan cari masalah denganmu. Ini bukan pertama kalinya. Sudah terlanjur dipukul, ayo, aku antar kalian pulang ke keluarga Kirana. Rp100 miliar. Lagi-lagi si pengawal bernama Arjuna itu. Kali ini aku pasti akan mencincangnya jadi berkeping-keping. Segera cari orang untuk menyelidikinya. Aku ingin tahu semua latar belakangnya. Dan, gunakan semua koneksi yang ada. Tanpa peduli berapapun biayanya, habisi dia. Pak Chandra, Anda kan orang paling berpengaruh di dunia bawah tanah yang kami kenal. Bos Bapak Bima kami ingin mencari tahu tentang seseorang. Namanya Arjuna. Arjuna, kalian grup Bima sudah bosan hidup, berani-beraninya mengusik dia. Melihat pertemanan kita selama bertahun-tahun ini, beritahu bos Bapak Bima kalian, cepat-cepat urungkan niat ini. Jangan sekali-kali melawan Arjuna. Kalau tidak, seluruh keluarga Bima kalian bisa hancur. Bapak Direktur, Pak Chandra memperingatkan kita. Kita sama sekali tidak boleh menyelidiki asal-usul Arjuna. Apalagi berkhayal untuk melawannya. Katanya tidak ada yang berani melawan dia. Masa sih? Di dunia ini, masih ada orang yang tidak bisa disentuh keluarga Bima. Arjuna ini. Sebenarnya apa latar belakangnya? Kali ini, aksi judi batu giok kita sudah membuat keluarga Bima babak belur. Tapi dengan sifat Bapak Wijaya yang suka balas dendam ini, dia pasti akan balas dendam pada keluarga Kirana. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Aku sudah melakukan kontak awal dengan grup Awan Langit. Mereka sangat tertarik dengan proyek baru keluarga Kirana. Asalkan kerjasama ini berhasil, keluarga Kirana bisa benar-benar keluar dari kesulitan. Bagus. Kalau begitu, aku ucapkan selamat dulu. Untuk Direktur Kirana, semoga sukses dan lancar. Kalau pihak keluarga Bima, aku yang akan mengawasi. Kamu tenang saja bahas kerjasama. Urusan keluarga Kirana adalah urusanku juga. Selama aku ada, tidak ada yang berani menyakitimu. Arjuna, terima kasih. Setiap kali aku paling membutuhkan, kamu selalu muncul. Denganmu di sini, hatiku jadi lebih tenang. Dewi, temani aku minum 1 gelas lagi. Kirana, kamu sudah mabuk. Kalau minum lagi nanti sakit. Cuma 1 gelas. Aku ke dapur ambilkanmu semangkuk sup hangat. Kamu sadarkan diri dulu. Jangan pergi, kembalilah. Baru makan berapa lauk sudah mabuk begini? Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Arjuna, kenapa tubuhmu bagus sekali? Jangan dipegang-pegang. Kamu mabuk, aku antar kamu pulang. Jangan. Arjuna. Jangan tinggalkan aku. Boleh tidak? Baik. Boleh pegang sampai hari grup Kirana benar-benar stabil. Sampai benar-benar stabil nanti. Kalau pada akhirnya, apakah kamu akan pergi? Apakah aku tidak akan bisa bertemu kamu lagi? Jangan pergi, boleh tidak? Dewi itu.
Nanti aku. Arjuna, temani aku. Kamu malah cuekin aku. Kenapa kamu cuekin aku? Arjuna, aku harus gimana? Arjuna, kamu tunangan Kirana. Cepat keluar, dia bakal salah paham. Tunggu dulu. Antara aku dan kamu. Bukan seperti yang kamu kira. Arjuna, apapun alasannya, apa kamu anggap kita nggak pernah kenal? Omong kosong. Bima sudah tamat. Nggak ada yang bisa ganggu kamu. Nggak ada yang bisa sakiti kamu. Takut apa? Arjuna, aku mohon. Lupakan aku. Oke? Mau lupa sama aku? Kejam banget ninggalin aku. Aku. Kamu tunggu dulu. Kutukan serangga. Siapa yang kasih ke kamu? Kok kamu tahu kutukan serangga? Ini ilmu terlarang yang sangat rahasia. Dari mana kamu tahu? Jangan tanya aku tahu dari mana. Apa karena hal ini? Jadi kamu terus menghindariku? Bima tahu. Setelah dia tahu hubungan kita. Dia suruh orang racuni aku. Dia bilang, kalau ada pria yang mendekatiku, dia akan ketularan racun ini. Hidupnya bakal sengsara. Aku nggak mau celakain kamu. Orang lain mau netralin racun ini. Susahnya minta ampun, tapi buat aku. Semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang aku netralin. Kalian lagi ngapain? Arjuna, kamu adalah tunanganku. Kenapa kamu berani-beraninya macam-macam sama Dewi? Kirana, dengar dulu penjelasanku. Dia cuma lagi bantu aku menyembuhkan kutukan serangga. Menyembuhkan? Jangan sampai kamu dibohongin sama dia. Lihat, tanda ini masih ada di sini. Ini. Lihat, benar-benar hilang. Bodoh. Arjuna, aku. Aku kira. Mau beli DVD? Sudah lama banget ngikutin aku, tujuannya apa? Lepasin aku. Kalau aku nggak mau lepasin, gimana? Kaki yang bagus. Ototnya kaku ya? Aku bantu lo regangkan. Lepasin. Katakan, apa kamu suka sama aku? Sudah lama ngikutin aku. Aku Rina, penyelidik lintas negara. Aku menduga kamu terlibat dalam kasus transaksi senjata. Harap kamu kooperatif dengan penyelidikan. Kooperatif? Aku ini orang yang paling kooperatif. Mau kooperatif gimana? Nonton Stocking Hitam bareng? Kurang ajar. Jangan pukul aku dong. Aku ini warga negara yang taat hukum. Tapi, kalau soal senjata, aku sarankan kamu periksa grup Bima. Mungkin ada kejutan besar di sana. Kamu tahu apa? Aku nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kamu ada kesulitan, bisa hubungi aku. Ini kartu namaku. Kartu kamar? Dasar mesum. Maaf, profesi saya terlalu banyak. Ini baru kartu namaku yang asli. Ingat hubungi aku ya. Cuacanya dingin sekali. Tidak takut masuk angin? Bentuk tubuhnya. Kok bisa bagus banget ya? Sudah puas main-main? Sudah puas, sekarang giliranku. Kok kamu sudah bangun? Bukan.
Maksudku bukan begitu. Barusan barangku jatuh. Aku turun ambil barang. Bapak Arjuna. Ibu Kirana, kenapa ada di sini? Aku tidak lihat apa-apa. Kamu. Maaf. Silakan lanjutkan. Salah kamu. Salahku kenapa? Kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong lagi. Malam ini, aku ada acara makan kerjasama. Kamu ikut aku. Siti, kamu pernah ketemu sekretarisku. Sudah, jangan main-main. Aku bawa kamu untuk urusan serius. Siapa suruh kamu injak kakiku? Kamu yang duluan injak aku. Cuma aku yang diinjak. Coba injak dia. Saya, Bapak Hadi, manajer umum grup Biru Gunung. Ibu Kirana. Selamat datang di Provinsi Anggrek. Kamu ini benar-benar semakin cantik saja. Saya adalah pengawal pribadi Ibu Kirana. Ada apa-apa, bicara dengan saya saja. Senang berkenalan denganmu. Wah, bodyguard ya. Tenaganya kuat sekali. Badannya juga sehat ya. Tentu saja. Sudah. Ayo masuk dan bicara di dalam. Tak disangka, di sekitar Ibu Kirana, semuanya cantik-cantik ya. Lihat tubuh dan kakinya. Luar biasa. Kan saya bilang, badan saya memang indah, kan? Dia memuji saya. Halo, Bapak Hadi. Saya sekretaris Ibu Kirana, Siti. Bagaimana dengan kerjasama kali ini? Jangan panggil Bapak Hadi, terlalu resmi. Panggil Kak saja. Ayo. Temani Kak minum anggur dulu. Baik. Cukup lantang. Kedepannya di Provinsi Anggrek, Kak yang lindungi kamu. Asal kamu temani Kak dengan baik. Urusan kontrak, Kak yang tentukan. Bapak Hadi. Saya agak tidak enak badan. Mohon izin sebentar. Saya juga ke toilet dulu. Segera kembali. Arjuna. Orang ini jelas tidak berniat baik. Pergi jaga Siti. Jangan biarkan dia celaka. Nona. Aroma tubuhmu ini. Sungguh menggoda. Ayo, jangan nakal. Biar kakak cium. Jangan menghindar. Jangan begini, Bapak Hadi. Tindakan Bapak tidak benar. Kami kesini untuk berbisnis. Tenang saja. Kakak akan memperlakukanmu dengan baik. Malam ini kakak akan menyelesaikanmu. Bapak Hadi, tindakan Bapak melanggar hukum. Di Provinsi Anggrek, belum ada yang berani macam-macam dengan Hadi. Asalkan kau ikut aku, hidupmu akan senang dan makmur. Jangan sok tidak tahu diri. Kau berani menyentuhnya? Berani-beraninya kau sentuh dia. Katakan, siapa lagi yang mau kau ganggu malam ini? Kau. Aku buta, tidak kenal orang penting. Mataku buta seperti anjing, baru berani ganggu orang Anda. Ampuni aku tahu salah. Aku nggak tahan lagi, ya? Katakan, salah di mana? Itu, aku seharusnya tidak menghina Nona Siti. Apalagi mengusik Anda. Aku salah, itu. Tolong anggap aku seperti angin lalu saja. Pergi. Baik. Bukannya sudah kukatakan? Suruh kau pergi. Baik. Tenang saja, aku di sini. Tidak akan ada yang mengganggumu. Kakak.
Bapak Hadi. Bapak Hadi, ini bagaimana? Detail kontraknya sudah saya konfirmasi semua. Di sini, tinggal tanda tangan Bapak saja. Bapak lihat kapan? Kerjasama. Kau mimpi kali ya? Kami grup Biru Gunung. Sama sekali tidak mungkin bekerja sama dengan grup Kirana kalian. Ini detail kerjasama kita sebelumnya. Bukannya sudah dibicarakan dengan jelas. Anda ini kenapa tiba-tiba ingkar janji? Bicarakan apa? Ku beritahu, Kirana. Kontrak ini dibatalkan begitu saja. Baik. Karena Bapak Hadi tidak menepati janji, maka saya juga tidak memaksakan. Provinsi Anggrek juga tidak hanya perusahaan Biru Gunung Bapak. Saya bisa cari perusahaan lain untuk diajak bicara. Kirana. Selama aku, Hadi, ada di sini, di Provinsi Anggrek, tidak akan ada satu perusahaan pun yang berani bekerja sama dengan grup Kirana kalian. Jangan tanya siapa yang bilang. Aku yang bilang. Oh, begitu? Tentu saja. Bukan? Ibu Kirana, kerjasama itu bisa kita bicarakan. Asalkan ibu kasih saya uang jasa 30 juta rupiah, urusan ini pasti beres. 30 juta. Proyek ini, semua klausul dan penawaran proyek ini di dalam kontrak sudah tertulis jelas. Kenapa tiba-tiba minta 30 juta? Ini tidak sesuai aturan. Aturan? Selama ini memang seperti ini. Aturan saya adalah aturan. Itu. Tidak. Ibu Kirana, 10 juta. Tidak. 1 juta rupiah, itu. Lebih 1 rupiah pun saya tidak mau. Kalau begitu, Ibu Kirana, itu. Saya salah semua. Saya yang akan kasih ibu 30 juta. kamu kasih kami. Iya. Grup Kirana mau kerjasama dengan kami. Itu adalah kehormatan bagi kami. Kami juga tidak boleh mengecewakan, kan? Apalagi kami tidak boleh mengecewakan harapan kakak ini. Itu. Ibu tunggu ya. Besok 30 juta itu akan saya transfer ke kartu ibu. Sampai jumpa, Ibu Kirana. Apa maksudnya ini? Lumayan menarik. Kok Siti mabuk segini parahnya? Kamu antar dia pulang ke keluarga Kirana dulu. Malam ini saya ada rapat darurat. Saya tidak pulang. Kalian berdua hati-hati di jalan. Kamu yakin? Jangan pergi, Kak Arjuna. Bisakah kamu jangan lagi meninggalkan aku sendirian? Kak Arjuna, aku sudah lama mencarimu. Kali ini jangan lagi tinggalkan aku, ya? Anak muda zaman sekarang. Kak Arjuna aku. Setelah tidur sama aku, kamu mau ingkar. Aku tidak. Aku mau ke kamar mandi dulu. Maksudku, Baru bangun pagi-pagi langsung ke kamar mandi, kenapa panik sekali? Aku kan bukan mau makan kamu. aku kemarin memang mabuk berat. Maaf. Aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku? Mau bertanggung jawab seperti apa? Jadi istriku? Atau? Aku tidak tahu. Sudahlah, aku cuma bercanda. Setelah kamu mabuk berat kemarin, kamu muntah sampai belepotan sendiri. Aku panggil asisten rumah tangga, untuk gantiin bajumu. Lalu kamu di sini tidak kemana-mana. Aku jagain kamu sampai pagi. Hah? Benarkah? Kita berdua tidak terjadi apa-apa? Kamu masih mau melakukan apa lagi? Sudahlah, aku akan ke kantor, mengajukan cuti beberapa hari untukmu. Kamu istirahat saja yang cukup. Setelah istirahat cukup, baru kembali kerja. Mengerti? Aku pergi dulu.
Kak Arjuna, sudah sampai saat ini, kamu masih belum ingat aku? Masa kita berdua kenangan-kenangan kita dulu? Semuanya kamu lupakan? Data Arjuna sudah ketemu belum? Kami tidak menemukan apapun. Apa? Itu tidak mungkin. Kami sudah periksa berulang kali. Bahkan sudah mencari di basis data lintas negara, hanya menemukan catatan keberangkatannya ke luar negeri 10 tahun lalu. Seorang manusia hidup jejak kehidupan selama 10 tahun pasti tidak mungkin hilang begitu saja. Arjuna, di dirimu sebenarnya masih menyimpan rahasia apa lagi? Berdiri. Baru datang kerja sekarang. Kemarin malam ngapain aja? Menyiram bunga. Aku menyiramnya semalaman. Dari rumah sampai sekarang, harusnya dapat hadiah dong. Hadiah? Jujur aja, kemarin malam, pergi kemana sih? Jangan coba-coba bohong. Nggak ada bau parfum. Mungkinkah aku salah sangka? Aku ingetin ya, sekarang Dewi dan Siti tinggal di rumah keluarga Kirana. Kalau aku nggak ada, mereka juga bakal ngawasin kamu. Sekarang kamu masih tunanganku secara nama. Jangan coba-coba berbuat yang aneh-aneh. Aku janji, bakal nurut sama kamu. Nah, gitu dong. Oh iya. Malam ini, grup Bima mengundangku untuk menghadiri pesta ulang tahun Bapak Wijaya. Sekarang grup Bima sama keluarga Kirana kan sedang bermusuhan, kenapa ngundang kamu ke pesta ulang tahun? Mungkin karena aku sama grup Awan Langit sudah menjalin kerjasama yang mendalam. Ditambah lagi pengaruh dari kasus Batu Giok, harga saham grup Bima terus turun. Mereka mungkin mau meredakan ketegangan hubungan. Melihat apakah ada peluang untuk kerjasama. Wah, itu kan grup Awan Langit, perusahaan besar. Sayang, kamu hebat banget, keren banget, luar biasa. Jangan macam-macam. Jadi aku hari ini, pergi atau enggak? Pergi, pasti pergi, aku temanin kamu, apa yang kamu khawatirin? Ayo kita lihat mereka ini sedang merencanakan apa. Jahat. Aku isi air lagi, aku siram bunga. Nyiram bunga. Nyiram bunga. Ayah, semuanya sudah siap. Pesta ulang tahun malam ini, kita harus kasih pelajaran ke Kirana sama si anak itu, biar mereka tahu. Keluarga Bima kami bukan sembarangan. Kirana, jangan kira menang sekali soal Batu Giok, berhasil kerja sama sekali, lalu bisa mengalahkan grup Bima. Kamu nggak bakal bisa lawan aku. Setelah malam ini, lihat kamu masih bisa sombong apa enggak. Coba lihat. Itu Kirana. Bukannya grup Kirana dan keluarga Bima sedang bermusuhan? Kenapa dia datang? Kamu tahu apa? Sekarang keluarga Kirana dan grup Awan Langit sudah sepakat kerja sama. Sedang naik daun. Grup Bima lagi krisis likuiditas. Kalau bisa nyambung sama keluarga Kirana, siapa tahu masih bisa bangkit lagi. Kirana, semakin cantik aja. Masih muda, udah pegang kendali grup Kirana. Wanita tak kalah dari pria, ya. Tapi, wanita yang terlalu kuat juga nggak bagus. Terlalu kuat kenapa? Mau kayak Bima kamu, yang gagal baru bagus, ya? Bos kami, Ibu Kirana, baru kemarin sepakat kerja sama dengan grup Awan Langit. Sekarang kekayaan grup Kirana langsung naik 5 miliar lagi. Gimana? Aku lagi ngomong sama bos kamu, giliranmu apa? Aku bodyguard Ibu Kirana. Dia di mana?
Aku di mana? Urusannya ya urusanku juga. Mau apa? Omong doang. Ini kan kota angkasa. Balai jamuan Hotel Bintang 5. Yang diundang malam ini semua orang penting dan kaya raya. Elit semua. Kamu cuma bodyguard rendahan. Layak apa kamu di sini? Dia orangku. Maksud Bapak Bima, nggak nyambut kita? Kalau gitu kita juga nggak perlu tinggal di sini lihat muka orang. Ayo pergi. Oke. Ibu Kirana. Bercanda aja, aku cuma omong sembarangan tadi. Jangan diambil hati, silakan duduk. Aku udah siapin tempat buat kalian dari tadi. Waduh, semua orang penting sekota pada diam aja. Kirana, malam ini aku undang kamu. Buat bahas kerja sama. Grup Bima dan Grup Kirana dua-duanya perusahaan unggulan kota angkasa. Kalau bisa lupakan permusuhan, kerjasama yang kuat, pasti bisa monopoli pasar kota angkasa. Ini bagus buat kita berdua. Kurasa itu tidak perlu. Daripada berbagi hasil dengan orang lain, aku lebih suka jadi yang terbaik sendirian. Kamu masih terlalu muda. Bisnis itu seperti medan perang, bekerja sendiri, pada akhirnya tidak akan membuahkan hasil besar. Lebih baik punya satu sekutu tambahan, daripada satu musuh tambahan. Sekutu. Menurutku, perusahaan Bapak Wijaya ini lebih mirip tangan hitam yang bersembunyi di balik layar. Aku sudah lama menyelidiki urusan kalian, menggelapkan pajak, dan menekan pesaing secara licik. Semuanya sudah jelas bagiku. Tampaknya Ibu Kirana benar-benar bertekad untuk melawan Grup Bima. Selama aku masih ada, Grup Kirana mustahil bekerja sama dengan Grup Bima. Kami masih ada urusan lain, kami permisi dulu. Kalau begitu, aku hanya bisa menasihati Ibu Kirana. Belakangan ini kalau keluar, ingatlah untuk hati-hati dengan kalender. Jangan sampai suatu hari nanti, badai yang datang tiba-tiba bisa saja membuat bunga indah sepertimu ini patah. Kamu mengancamku. Kirana, kamu bercanda. Ini cuma orang tua sepertiku yang sudah banyak makan asam garam, memberi peringatan baik pada generasi muda saja. Hati-hatilah. Jangan sampai ketika sudah terperangkap dalam bahaya, tidak ada lagi jalan keluar, baru menyesal. Jangan tunggu sampai terperangkap dalam bahaya baru menyadari. Sudah terlambat. Karena Bapak sudah tahu dirinya sudah tua, sebaiknya tenang-tenang saja agar tidak salah lihat lagi. Dan kejadian seperti judi batu giok kemarin terulang lagi. Kalau sampai begitu Bapak akan kehilangan muka. Cukup. Kirana, jangan kau menolak kebaikan dan memilih penderitaan. Wah, orang tua kok emosian. Lebih baik di rumah saja makan secukupnya, minum secukupnya, jangan mudah marah, dan lebih sering mengasuh cucu. Oh ya, aku baru ingat Bapak mungkin tidak akan punya cucu putramu, sudah kuhancurkan. Kamu cuma seorang bodyguard kecil di samping Kirana berani-beraninya ikut campur. Diam. Kalau begitu maksud Bapak Direktur Wijaya, sepertinya tidak sudi mendengar kami bicara. Kalau begitu kami tidak akan berlama-lama di sini. Pertemuan kita berikutnya mungkin adalah saat aku mengakuisisi Grup Wijaya. Sudah semuanya siap? Aku ingin Kirana dan bodyguard itu benar-benar lenyap dari dunia ini. Ayo naik, Nona. Kamu mau bawa aku kemana? Nanti kamu tahu kalau sudah naik. Cepat, dingin sekali. Arjuna. Belum sampai. Sebentar lagi sampai. Sudah sampai. Ayo, buka matamu. Ini yang kamu berikan untukku. Sepotong rumput. Ini hadiah apa? Kejutan butuh tombol untuk dinyalakan. Lihat bintang itu adalah aku, hadiah untukmu. Bintang? Bintang ada di langit. Bagaimana kamu memberikannya padaku? Orang lain tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa. Selamat ulang tahun.
Bagaimana kamu tahu? Hari ini ulang tahunku. Aku kasih tahu ya. Aku memasang sesuatu di kalung ini. Pelacak GPS. Kemanapun kamu pergi nanti, aku bisa menemukanmu, dan muncul di sisimu tepat waktu untuk melindungimu. Sejak ibu meninggal, aku tidak pernah merayakan ulang tahun lagi. Arjuna, terima kasih. Kirana. Sialan. Segera cari dokter terbaik di dunia. Kalau ada apa-apa dengan Kirana, seluruh keluarga Bima akan ikut mati. Kirana. Arjuna, kamu sudah 2 hari 2 malam, tidak makan dan tidak tidur. Kalau terus begini, tubuhmu tidak akan kuat. Tidak bisa makan. Dokter bilang, pelurunya sudah dikeluarkan. Kenapa dia belum sadar? Ini salahku. Aku yang tidak bisa melindunginya. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kalau Kirana bangun dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan sedih. Makanlah dulu sedikit. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan jadi sasaran Bima. Ini sama sekali bukan salahmu. Oh ya, Bima hilang. Sekarang Bapak Wijaya sedang menawarkan hadiah besar untuk mencarinya. Tenang saja. Tidak akan ada yang bisa menemukannya. Orang kita. Bicaralah. Arjuna, kemarin kita short saham grup Bima. Sekarang sudah jatuh di bawah Rp10.000. Apakah kita lanjutkan? Lanjut. Dengan segala cara, buat grup Bima benar-benar bangkrut. Siap. Kamu sebenarnya siapa? Pernah dengar Legiun Awan Ungu? Legiun tentara bayaran nomor 1 di dunia. Jangan-jangan kamu. Aku adalah bos Legiun Awan Ungu. Bertahun-tahun yang lalu, berutang budi kepada Bapak Tua Kirana, pulang ke negara untuk melindungi Kirana. Tak disangka, malah membuatnya terkena musibah. Arjuna, selama ini, kamu selalu diam-diam, melindungi semua orang. Tetapi sekarang, ada orang yang rela berkorban segalanya untukmu, bahkan mengorbankan nyawa untuk melindungimu. Arjuna, ada orang yang melaporkan kamu terlibat dengan Arjuna, kasus hilangnya Bima. Mohon ikut saya kembali untuk membantu investigasi. Apa yang kamu sentuh-sentuh? Ini barang Kapten Budi? Sudah bertahun-tahun, masih menyimpan ini ya? Cepat buang saja. Ini adalah selongsong peluru yang kamu tinggalkan saat menyelamatkan saya dulu. Ini adalah bukti bahwa kamu menyelamatkan nyawa saya. Bagaimana mungkin saya membuangnya? Kapten Budi, kamu kenal? Dia bukan tersangka? Perkenalkan secara formal. Arjuna, tentara bayaran top, juga penyelamat saya. Saya mengundangnya pulang kali ini untuk bersama-sama membantu investigasi kasus perkumpulan sayap hitam. Perkumpulan sayap hitam. Organisasi bawah tanah yang berkumpul di negara timur dan melakukan segala kejahatan. Benar. Perkumpulan sayap hitam dan grup Bima terlibat transaksi senjata. Kalau langsung menggunakan kekuatan resmi untuk menyelidiki, mudah membuat mereka curiga. Makanya kali ini kami mengundang Arjuna kembali untuk membantu penyelidikan.
Nanti malam, seorang kepala kecil perkumpulan sayap hitam bernama Mas Eko akan bertemu dengan perwakilan yang dikirim grup Bima untuk melakukan kontak. Dibutuhkan satu pria dan satu wanita untuk menyamar sebagai orang grup Bima untuk mencari tahu lokasi persembunyian senjata. Rina, tugas kali ini akan diserahkan padamu dan Arjuna untuk bertanggung jawab bersama. Aku bekerja sama dengannya, Kapten Budi, dia itu mulutnya manis, cuma tukang tipu. Dia itu preman. Tugas sepenting ini diserahkan padanya, bisa berhasil? Aku tahu kamu punya banyak keberatan terhadapku. Tapi, kalau bicara soal penyamaran dan pelacakan, kamu belum tentu lebih profesional dariku. Jadi, mungkin kamu memang butuh preman sepertiku ini. Rina, ini perintah. Kemampuan Arjuna lebih aku ketahui daripada siapapun. Kalian harus menyingkirkan prasangka masing-masing dan bekerja sama sepenuhnya. Ya, pasti selesaikan tugas. Lagi-lagi. Pakai baju gini mana mirip selir? Kamu hampir mirip ibuku. Arjuna, jangan pilih-pilih. Bajuku ini ada masalah apa? Kamu pernah lihat nggak film atau sinetron? Selir di sana pakainya yang, kamu pakainya yang. Dengar Kapten Budi, ya? Baik, Ayo pergi. Mas Wu, sudah kerja sama dengan grup Wijaya 3-4 tahun, cuma dengar dari asisten Wang tentang kamu. Hari ini akhirnya ketemu langsung. Sebelumnya, aku tinggal di Afrika Selatan, baru-baru ini pulang ke Indonesia, setelah putra Bapak Wijaya kena masalah. Aku gantikan posisi asisten Wang. Kebetulan juga ya, lama nggak ketemu asisten Wang. Katanya pacarnya baru melahirkan. Gosip, Mas Eko, yang Anda tanyakan itu yang pertama, atau yang kedua? Pacar yang pertama itu, minggu lalu baru melahirkan anak perempuan. Cantik banget. Kalau yang kedua, baru lewat tanggal perkiraan lahir. Lupakan saja ini. Bicara urusan serius. Oke, bicara urusan serius. Lebih dari 60 peti barang. Ada di dermaga Tirta. Barang langsung dikirim kalau uangnya masuk. 60 peti, kalau kalian bisa melewati pos pemeriksaan, langsung bawa masuk. Laki-laki lagi urusan bisnis. Perempuan jangan ikut campur. 60 peti, kalian bisa melewati pos pemeriksaan, langsung bawa masuk saja. Laki-laki yang urus bisnis. Cewek jangan banyak omong. Mas Eko, maaf ya, ini pacar saya, baru aja nikah, masih muda, belum banyak pengalaman, mohon maklum. Tapi, dia orang dalam kok. Bisa menjaga rahasia kok. Jangan macam-macam. Cuma sandiwara aja kok. Mas, coba periksa barangnya dulu. Impor dari Amerika Selatan, bahan bajanya kokoh. Tapi bodi senjatanya, bobotnya agak berat. Gak enak dipegang, kalau pegang lama-lama, cepat capek. Kalau untuk pertarungan jarak dekat, gak cocok. Wah, Mas emang jago ya. Barang ini di pasaran, permintaannya tinggi banget. Maaf, saya salah kamar. Berdiri, tangkap dia. Kini, Mas, bukannya kamu bilang kamu lagi di luar negeri? Sebenarnya, siapa sih? Katakan, siapa kamu sebenarnya? Wu, kamu bukan manusia. Aku sudah ikut kamu sejak umur 16 tahun. Kamu baru pulang dari luar negeri, langsung menggoda perempuan lain. Katakan, siapa dia? Mas, kuacinya. Aku ini laki-laki, main-main dengan perempuan kenapa? Laki-laki mana sih yang tidak punya istri lebih dari satu? Aku cuma main-main denganmu, ada masalah? Main-main? Wu, kalau nggak mau lanjut, putus aja. Putus ya putus. Maaf, Mas Eko, jadi bahan tertawaan. Perempuan ini, setengah jam lagi pasti kembali merengek. Ngapain berdiri di sana? Sini. Panggil Mas Eko. Mas Wu, hebat juga kau. Bicara hal yang serius saja. 60 peti barang itu bagaimana transaksinya? Mas, barang di dermaga Tirta disita. Ada mata-mata.
Kamu polisi? Dulu, Berani macam-macam dengan perkumpulan sayap hitam? Serang, bunuh dia. Sudah bekerja keras. Kali ini bisa menyita sejumlah besar senjata seperti ini. Kamu dan Rina kontribusinya sangat besar. aku tidak membunuh mereka. Semuanya masih terbaring di dalam sana. Lebih baik panggil ambulans. Ayo pergi. Maaf, tadi di dalam ruang VIP, aku sedang berakting, agak keras tanganku. Aku, Aktor yang baik. Kerjasama yang menyenangkan. kerja sama yang menyenangkan. Halo. Kirana sudah sadar. Aku segera ke sana. Kirana. Akhirnya sadar. Maaf, sudah membuatmu khawatir. Saat aku koma, selalu bisa mendengar suaramu. Apakah kamu yang selalu menemaniku? Kalau bukan aku, siapa lagi? Arjuna. Sebenarnya, aku selalu ingin bertanya padamu. Bisakah kamu menjadi tunanganku yang sesungguhnya? Jangan pernah tinggalkan aku lagi. Baiklah. Tentu saja. Arjuna, kau berani bekerja sama dengan polisi menyita bisnis keluarga. Bimaku membuatku jadi buronan. Masalah ini akan kuhitung perlahan-lahan denganmu. Tuan Wei, sebelumnya aku yang salah kerja. Membuat perkumpulan sayap hitam kalian kehilangan anggota. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi. Aku sudah menyuap seorang mata-mata bisnis. Dia akan membantumu mendapatkan dokumen rencana bisnis antara grup Kirana dan grup Awan Langit. Tenang saja. Sudah berapa episode ini? Sepertinya sudah waktunya. Aku mau istirahat. Sudah larut malam. Kamu juga kembali ke kamarmu sendiri. Bagaimana kalau istirahat bersama? Ngomong apa sih? Aku beneran mau tidur. Pergi. Bukan. Maksudku, aku beli jam tangan yang bisa bersinar. Buka pintunya dong, mari kita bahas. Kak Arjuna. Aku harus bagaimana? Kak Arjuna. Aku harus bagaimana? Kembalikan permennya padaku. Kembalikan. Nggak akan kuberi. Nggak akan. Selama aku ada, tidak ada yang berani mengganggumu. Terima kasih, Kak Arjuna. Permen ini untukmu. Manis sekali. Benar-benar manis. Karena kamu memberiku permen, aku akan memberimu ini. Ini peninggalan ibuku untukku, untuk diberikan kepada calon istriku di masa depan. Kamu cantik sekali. Jadilah istriku. Kak Arjuna. Zhao Jinquan menggunakan nyawa ibuku untuk mengancamku, memaksaku mencuri data rahasia grup Kirana. Tapi aku benar-benar tidak ingin menyakiti kamu dan ibu Kirana. Aku harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Di Hengdian ada perusahaan film bernama Bintang Pagi, di dalamnya ada sutradara bernama Budi, katanya sangat tampan. Apakah kamu mau pergi menonton? Pergi atau tidak? Pergi, ayo. Ini proposal untuk kerjasama. Ini adalah rahasia tingkat atas keluarga Kirana. Kamu harus menjaganya baik-baik. Barang penting seperti ini, serahkan saja pada Siti. Ambil ini, ayo pergi.
Cepat berikan padaku. Bagus sekali. Ini adalah grup Kirana dengan rencana kerja sama Awan Langit. Kirimkan ke Tuan Wei, pasti ada hadiah besar. Grup Kirana diam-diam akan menanamkan modal di elektronik selatan. Sekarang beli. Saat berita diumumkan, harga saham pasti naik. Ini 50 juta rupiah terakhir saya. Bisakah saya bangkit kembali? Semuanya tergantung kali ini. Naik. Masih naik. Saya akan kaya raya. Bagaimana mungkin? Kenapa harga saham turun begitu cepat? Siapa? Bapak Bima, saya datang larut malam untuk mengantarkan dokumen untukmu. Tidak senang ya? Kamu, Arjuna, kamu sengaja menjebakku. Licik dan tak tahu malu. Kecilkan suaramu. Kamu memanfaatkan Ibu Siti, mengancam nyawa ibunya untuk mengirimkan data untukmu. Kamu tidak licik? Kamu tidak tak tahu malu? Ini. Ayo, orangnya saya serahkan pada kalian. Bawa pergi. Arjuna, kepala perkumpulan sayap hitam, Tuan Wei telah tiba di kota angkasa. Kamu harus hati-hati. Peduli apa sayap hitam atau sayap putih? Datang satu, saya cabuti bulunya. Sudah, kamu sudah bekerja keras. Baik. Siti ya, ibu kamu di mana? Akan segera sembuh. Tenang saja. Kak Arjuna, terima kasih sudah sering melindungiku. Ada beberapa hal, kalau tidak kukatakan sekarang, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Ini bukan giok ibuku? Kamu adalah Siti kecil waktu itu? Kamu masih ingat aku? Selama ini aku terus mencarimu. Tapi di sampingmu, sudah ada orang lain. Aku? Tidak apa-apa. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah menerima undangan dari luar negeri. Malam ini juga aku berangkat. Kapan kamu kembali? Belum pasti. Mungkin tidak kembali. Nona Kirana, lama tidak bertemu. Anda masih tetap begitu memesona. Lama tidak bertemu, Tuan Jason. Arjuna, ini adalah penerjemah dari grup Awan Langit. Jason, Ini adalah Bodyguard. Ibu Kirana, Anda datang. Silakan daftar di sini. baik. Permisi sebentar. cuma bodyguard biasa, berani ikut Kirana masuk ke acara kelas atas seperti ini. Arjuna, kamu ngapain? Bapak Arjuna, ada kotoran di wajahmu. Aku cuma mau membersihkannya untukmu. Kenapa tiba-tiba main tangan? Mulut kecilmu. Kamu tidak apa-apa. Aku cari dokter untuk merawatmu. Ayo pergi. Kamu istirahat dulu saja. Dokter akan segera datang. Terima kasih. Bodyguardmu ini terlalu kasar. Aku cuma mau mengingatkannya dengan baik, dia malah memukulku. Sungguh tidak beradab. Siapa yang kau bilang tidak beradab? Aku beritahu ya, di mataku, dia adalah bodyguard terbaik di dunia. Juga pria terbaik. Baik, aku salah bicara. Tak kusangka Nona Kirana begitu membelanya. Siapa yang membelanya? Aku ini hanya sebagai majikan, menilai dengan adil kemampuan kerja bawahan saja. Jangan berpikir macam-macam. Oh, begitu? Kalau begitu, aku ingin lihat apakah dia benar-benar bisa melindungimu. Apa maksudmu? Kamu. Perkenalkan secara resmi, namaku Jason. Tapi di perkumpulan sayap hitam, mereka memanggilku dengan sebutan Tuan Wei. Jason adalah orang dari perkumpulan sayap hitam. Arjuna, buruk, telepon dari dalam bilang, Kirana diculik. Minta uang tunai 900 miliar rupiah. Dalam waktu 30 menit, harus dikirim ke lobi hotel. 900 miliar. Dalam waktu sesingkat ini, bahkan jika aku menguras seluruh kekayaan keluarga Kirana, aku tetap tidak bisa mengumpulkan sebanyak itu. Kakek, jangan panik. Aku sudah meminta keluarga Dewi untuk mengalihkan dana mereka. Saham pribadi juga, dan properti sudah dijual semua. Kumpulkan sebanyak mungkin. Cepat. Apa? Gimana? Kakek,
Aku dan keluarga Dewi, aset pribadi kami digabungkan hanya 70 miliar rupiah, itu jauh dari cukup. Tidak. Bahkan jika aku harus mengorbankan muka tua ini, uang tebusannya harus terkumpul. Kirana ini adalah cucu satu-satunyaku. Aku tidak boleh biarkan dia celaka. 900 miliar rupiah, aku punya. Bawa langsung 900 miliar rupiah tunai ke Hotel Anggrek Perak. Sang penguasa, 900 miliar telah tiba semua, dalam waktu singkat, menggerakkan dana sebesar itu membuat pasar keuangan global berguncang. Bank-bank besar mengirim surat permintaan penjelasan, menunggu instruksi Anda. Itu nanti saja dibahas. Keselamatan Kirana yang paling penting. 900 miliar sudah siap. Di mana dia? Uang 900 miliar rupiah sudah siap. Di mana dia? Arjuna, kamu memang dermawan ya, tapi, aku sudah berubah pikiran, uangnya tidak kubutuhkan lagi. Hanya nyawa Kirana yang kumau. Kalian sudah mengepung hotel ini rapat-rapat. Aku tidak bisa kabur. Lebih baik kubawa dia mati bersamaku. Bisa dibilang untung juga. Dasar gila. Kirana pasti dikurung di ruang santai lantai 3 sisi barat, kedap suara, dan dekat tangga darurat. Itu pilihan terbaik untuk menyembunyikan dan menyelamatkan Sandra. Tidak bisa, mereka punya banyak amunisi. Jika menyerang gegabah, bisa membahayakan Sandra. Mempersiapkan peralatan canggih butuh waktu. Kita harus merencanakan dengan matang. Legiun Awan Ungu, tim 1 dan 2, bawa senjata jarak dekat, kepung seluruh hotel. Semua pintu keluar masuk. Bersihkan lantai 1 dan 2 dengan cepat, semua penculik. Sisakan 3 tim untukku. Ikut aku naik ke atas. Siap. Rina, bawa orang jaga lobi, dan juga tangga darurat. Aku sendiri yang naik untuk menyelamatkannya. 10 menit lagi, ketemu di lantai 3. Baik. Dalam 3 menit, bersihkan semua sampah, jaga pintu tangga. Jangan biarkan siapapun mendekati ruang istirahat sisi barat. Siap. Kau tidak bisa kabur. Arjuna datang. Kau akan membayar perbuatanmu hari ini dengan harga yang paling mahal. Diam. Perkumpulan sayap hitamku, segala yang kumiliki, semua dihancurkan oleh Arjuna. Tapi kali ini, pasti aku yang menang. Aku sudah merencanakan ini lama. Hanya untuk menculikmu memancing Arjuna keluar. Menghancurkan hal yang paling dia pedulikan. Aku juga ingin melihat Arjuna kehilangan segalanya. Arjuna. Ini adalah penembak jitu terbaik di dunia. Satu tembakan bisa menembus jantungmu, Arjuna. Kamu jago bertarung, tapi tak akan lebih cepat dari peluru. Arjuna, jangan mendekat. Satu langkah lagi, aku bunuh dia. Lepaskan dia, aku bisa pertimbangkan untuk membuang. Arjuna, aku tahu hari ini aku tak bisa lolos.
Tapi meski mati, aku akan bawa Kirana ikut mati. Kalau mau dia hidup, sekarang berlutut dan beri aku 2 kali sujud. Ikat tanganmu ke belakang. Bila ragu sedetik, aku bunuh dia. Arjuna, jangan dengarkan dia. Jangan pedulikan aku. Bunuh dia. Sang penguasa yang agung, akhirnya begini keadaannya. Jagoan sezamannya, akhirnya tumbang di tangan wanita. Mau kubuka ikatannya? Setelah kejadian itu, perkumpulan sayap hitam dibasmi tuntas oleh Arjuna. Kekuatan bawah tanah pun ikut berganti pemain. Untuk meredakan gejolak selanjutnya, dia terpaksa pergi untuk sementara waktu. Tapi sejak kepergiannya itu, tidak ada kabar sama sekali. Kirana, mobilnya akan segera tiba. Kalau tidak segera pergi, kita akan ketinggalan pesawat. Kita baru saja punya waktu untuk jalan-jalan bareng. Ayo cepat pergi. Baik. Sebentar lagi. Selama setengah tahun ini, Rina juga sudah menjadi sahabat terdekatku. Kami sama-sama menghindari nama itu tanpa perlu diucapkan. Tapi aku tak pernah melupakan pria yang seperti meteor masuk ke dalam hidupku, lalu tiba-tiba menghilang itu. Para cantik, pengawal pribadi kalian sudah kembali, rindu nggak?